Halo Sobat Baku Hantam. Di kancah Perang Vietnam, salah satu tank yang digunakan oleh pasukan Vietnam Selatan adalah tank M41 yang menjadi andalan mereka. Ratusan tank tipe ini digelar ke medan Perang Vietnam, pasukan Palu dan Arit Vietnam Utara. Tank ini pernah dianggap sebagai salah satu tank ringan terbaik yang ada di dunia maupun di akhirat. Dalam pemakaiannya di Angkatan Darat Vietnam Selatan, tank-tank ringan M41 ini kerap harus menghadapi pengecerotan tank-tank Vietnam Utara yang secara teknis lebih unggul dalam hal proteksi dan juga daya tembak. Karena tank-tank yang dihadapi tank Amerika ini bukanlah tank-tank cap kaleng-kaleng Kongguan. Mereka harus menghadapi tank-tank pabrikan Stalinium Soviet. Salah satu musuh terbaik mereka adalah tank T-54 Soviet dengan moncong-moncong pengecerotan mereka yang lebih besar kalibernya dan perlindungan lapis baja yang tebal. Tank ringan M41 seperti layaknya sebagian besar milik Angkatan Darat Vietnam Selatan alias ARVN memulai karirnya sebagai bagian dari sistem senjata Amerika yang kemudian didistribusikan ke luar negeri di bawah program bantuan militer. Bedanya kalau sekarang hibah barang bekas, ya kan? Kalau dulu barang gres, bos, ditaruh ke medan perang. Terdapat 4 orang awak yang terdiri dari komandan, penembak, pemuat peluru, dan pengemudi. Tank varian M41A3 ini mampu membawa 65 butir amunisi tipe high explosive, wide phosphorus armor piercing, high velocity armor piercing, atau amunisi high explosive anti-tank untuk meriam kaliber 76 mm-nya. Tak lupa pula untuk beratkan jamban-jamban di Vietnam, disediakan pula senapan mesin kaliber 30. Dan juga ada senapan mesin kaliber 50 dipasang di atap turret. Tank ini dapat dilengkapi dengan peralatan penglihatan malam inframerah. Pasukan Amerika umumnya menyukai tank model M41 ini, dan M41 terbukti dapat diandalkan cepat dan mudah untuk disembunyikan ataupun disamarkan di medan tempur. Beberapa tank sempat dikirim ke medan tempur Korea untuk melakukan uji tempur, namun hanya beraksi dalam beberapa misi patroli saja. Namun bukan tanpa kekurangan. Tank M41 ini ya cukup bising lah tank ini, ya kan, dengan ukurannya yang cukup mini. Ini berarti interiornya cukup sempit bagi para awak. Dan juga tank ini cukup boros bahan bakar, ya jauh lebih boros dari Supra dan Revo kalian. Antara tahun 1965 hingga 1972 total sebanyak 580 unit tank M42 varian A3 ini telah melengkapi berbagai unit tank Angkatan Darat Vietnam Selatan dan dipercaya pada saat pertempuran alias serangan pasca, Angkatan Darat Vietnam Utara memiliki sejumlah besar T-54 dan versi produksi China tipe 59 yang lebih kuat untuk melawan tank M41 ini. Namun terbukti kualitas M41 sebagai penghancur konsisten mampu menghancurkan tank musuh yang lebih besar, karena tercatat beberapa M41 menunjukkan tajinya di sepanjang pertempuran di garis Dong Ha pada tahun 1972. Meski sudah ada tank medium M48 pun, namun M41 tetap digunakan. Bagaimanapun tetap menjadi tank yang lebih banyak jumlahnya sampai Vietnam Utara menyerang lagi dengan kekuatan penuh pada bulan Maret 1975. Hingga pada bulan Januari 1973, Amerika, Vietnam Utara, dan Vietnam Selatan serta Vietcong menandatangani perjanjian damai di Paris yang mengakhiri keterlibatan militer Amerika dalam Perang Vietnam. Namun bahkan sebelum pasukan Amerika terakhir meninggalkan Vietnam pada 29 Maret 1973, ternyata tentara komunis melanggar gencatan senjata, dan pada awal tahun 1974 perang skala penuh antara Vietnam Utara dan Selatan dilanjutkan. Tanpa dukungan Amerika, kalah jumlah, kalah mental,
Vietnam Selatan pun menjadi kopong seperti dengkul kalian. Ya salam. Kalahlah Vietnam Selatan ya kan, dan Vietnam Selatan didesak ke sepanjang garis pantai, dan Vietnam Utara yang malah merebut banyak tank-tank M41 Amerika tersebut, dan kebanyakan dari mereka ditinggalkan begitu saja karena kekurangan bahan bakar. Tank-tank ini kemudian digunakan bertempur oleh pasukan Vietnam Utara, dan hancurlah sistem perjambanan di Vietnam Selatan. Bagaimana menurut kalian tentang kiprah M41 ini ya? Tank ringan, salah satu tank ringan terbaik di kelasnya waktu itu. Silakan komentar kalian di samping rumahnya Kak Ragil.